untuk orang-orang yang telah melakukan kemunafikan di dalam perjalanan kehidupannya. Disebutkan di dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya bahwa dilarang kita untuk melaksanakan sholat baginya dan bahkan dilarang pula untuk berdiri di atas kuburnya. Nah, dalam hal ini kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama dan para mufassir kita telah menjelaskan dan menafsirkan mengenai apa-apa yang disajikan di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya atas apa yang telah Allah tetapkan ini untuk menjadi peringatan bersama bagi kita tentunya, agar sama-sama kita setelah kita mendapati apa saja sesungguhnya tanda-tanda orang munafik itu, maka bersama-sama kita memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya daripada karakter-karakter orang yang munafik, yang mereka menampakkan ketaatannya kepada Allah di depan manusia, padahal sesungguhnya mereka melakukan segala sesuatu di belakang Allah dalam pandangan mereka, ataupun di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya Bapak dan Ibu, sebagaimana kita dapati di dalam ayat ini, bagaimana kualitas keimanan seseorang itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya, sehingga tidak patut bagi kita untuk mengatakan apakah seseorang itu munafik atau tidaknya. Namun sepatutnya dengan tanda-tanda yang telah disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat ini, kita mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan kepada kita tidak hanya berupa tanda-tanda orang munafik itu, namun ucapan-ucapan pun disajikan Allah untuk menjadi pembelajaran dan kewaspadaan bagi kita semuanya. Tentunya setelah kita mendapati ciri-ciri yang telah disampaikan di dalam ayat ini, menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya, apakah kita menyikapi ketika kita mendapati karakter-karakter kemunafikan ini terdapat pada orang-orang tertentu yang berada di seputar kita, atau yang paling utama adalah sama-sama kita menelisik ke dalam diri kita sendiri. Jangan sampai ada ciri-ciri yang telah digambarkan tersebut ternyata menjadi pakaian pula yang masih melekat di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semuanya, dikarenakan betapa beratnya ancaman yang disampaikan di dalam ayat 84 ini, bahwa kepada orang-orang munafik itu tidak patut untuk mereka untuk disolatkan, dan bahkan berdiri mendoakan mereka pun diberikan pelarangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga pada ayat 85 yang sama-sama kita dapati kemarin. Semoga hal ini memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya dalam iman dan Islam, sehingga kacamata pandang kita tidak hanya menggunakan mata kepala kita ataupun logika kita semata, namun semoga Allah memberikan kemantapan bagi kita bahwa sepatutnya yang kita gunakan adalah mata hati kita, sehingga kita tidak terlalu terpukau, mudah terpukau atas segala apa yang dimiliki, apakah berupa harta, apakah berupa jabatan, kemuliaan, dan sebagainya, yang merupakan simbol-simbol keduniawian itu pada diri seseorang ataupun sekelompok orang, kalau seandainya kita tidak mendapati ketakwaan sama sekali di dalam kehidupannya. Inilah yang Allah sebutkan, janganlah engkau merasa kagum baik terhadap harta ataupun terhadap anak-anak mereka. Dan betapa ayat ini ditujukan kepada karakter orang-orang munafik yang sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, sesungguhnya sebagaimana kita dapati dalam ayat ini bahwa maksud Allah dengan itu hendak mengazab mereka dalam dunia ini, dan mereka akan mengembuskan nafas dalam kekafirannya. Dan sesungguhnya inilah yang sepatutnya menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa betapa pentingnya prinsip harus kita tegakkan di dalam kehidupan ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan melalui apa yang kita dapat di dalam ayat sebelumnya, Allah pun berikan kemudahan ketika kita memohon kepada Allah, semoga di pagi hari ini Allah pun berikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga semuanya ini menjadi hikmah bagi kita ketika kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat dalam 4 ayat terbaru pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulul qawli minhum wa qalu dzarna nakum ma'al qa'idin. Jika sebuah surah diturunkan supaya mereka beriman kepada Allah dan berjihad bersama Rasul-Nya, orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin dengan mengatakan, biarkanlah kami di belakang, kami akan bersama mereka yang duduk di rumah. Ayat ke-87, radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka senang dengan perempuan-perempuan yang tinggal di belakang di rumah,
dan hati mereka sudah tertutup mati, dan mereka tidak mengerti. Menarik pada ayat ini terdapat satu catatan yang saya dapati dalam salah satu referensi yang kita gunakan pada pagi ini, yaitu dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, di mana di sini beliau menyoroti secara khusus mengenai penggunaan terminologi khawalif yang terdapat di dalam ayat ini. Khawalif adalah merupakan bentuk jamak dari khalifah atau feminin yang tinggal di belakang, di rumah tatkala kaum laki-laki pergi ke medan perang. Sesungguhnya hal ini suatu ejekan yang sangat tajam, suatu isyarat bahwa manusia semacam ini adalah penakut, lebih baik tinggal di belakang seperti perempuan bila ada kerja keras harus dihadapi oleh kaum laki-laki dalam mempertahankan tanah airnya. Tidak saja penakut mereka, tetapi kebodohan sebab tidak mengerti juga apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri. Sesungguhnya kalau pihak musuh dapat mengalahkan saudara-saudaranya, tentunya mereka sendiri pun akan digilas pula. Namun hati mereka sudah tertutup. Sifat kepengecutan dan kemunafikan yang sudah biasa, yang sudah menjadi watak mereka yang kedua. Ayat ke-82, 88. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Tetapi Rasul dan mereka yang beriman bersama dia berjihad dengan harta dan diri mereka. Wa ulaika lahumul khairat. Bagi merekalah segala yang baik. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang beruntung. Dalam ayat ini pun terdapat satu keterangan di dalamnya. Wa ulaika lahumul khairat. Segala yang baik dan beruntung ditafsirkan sebagai pengertian jasmani dan rohani yang tinggi, yang dalam ayat berikut ini akan menjadi lebih jelas pula. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Allah menyediakan bagi mereka taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan mereka pun tinggal di sana selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang gemilang. Dalam ayat ini terdapat pula satu keterangan yang bisa kita petik pada pagi hari ini. Bahwa di dalam keterangan mengenai kemenangan yang gemilang, kita dapati bahwa ayat ini mengingatkan kita, tetapi bukan mengulangi pengulangan sepenuhnya atas apa yang kita dapati sesungguhnya pada ayat ke-72 yang telah kita baca beberapa hari yang lalu. Di mana dalam ayat ke-72 kita mendapati bahwa Allah menjanjikan kepada orang beriman, laki-laki dan perempuan, taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di sana selama-lamanya, dan kediaman yang indah di taman-taman bahagia yang abadi, dan keridhaan Allah yang lebih besar. Itulah kemenangan yang gemilang. Nah, betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya satu ayat yang kita dapati diperjelas kemudian melalui ayat yang lainnya. Dan semoga dengan kita mendapati apa yang disajikan di dalam ayat ini semakin meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita bisa mendapati kembali bahwa sesungguhnya begitu banyaknya ayat-ayat yang telah kita telusuri dan kita dapati yang merupakan firman-firman Allah, pembelajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk bersama-sama kita memahami bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini terdapat karakter-karakter, yaitu yang disebut dengan kemunafikan itu sendiri. Selain kita diperintahkan untuk mewaspadai agar kita tidak terkecoh dengan sikap, dengan perilaku orang-orang yang berada di seputar kita, namun sesungguhnya pesan ini lebih diutamakan kepada setiap diri kita. Kalaulah setiap diri kita melakukan upaya perbaikan-perbaikan terhadap diri kita sendiri,
maka insya Allah ketika setiap orang melakukannya dengan penuh ketulus ikhlasan, maka kita akan mendapati komunitas, dari komunitas terkecil sekalipun dalam kehidupan keluarga, kemudian masyarakat, sampai dengan berbangsa dan negara, maka insya Allah hanyalah kedamaianlah yang kita dapatkan. Namun sesungguhnya inilah fenomena yang kita dapati dalam kehidupan di alam dunia ini. Ada kebaikan dan ada keburukan pula. Namun dari begitu banyaknya ayat-ayat yang telah Allah sajikan untuk kita semuanya mengenai penggambaran karakter-karakter orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, dan orang-orang yang munafik itu, maka pada pagi hari ini betapa beruntung dan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan ayat ke-88 dan ayat ke-89 ini, bahwa sesungguhnya ketika kita mendapati bahwa tidak diukur dengan apakah seseorang itu memiliki harta yang banyak ataupun sedikitnya, apakah dia pejabat atau bukannya, mulia atau dianggap orang yang hina di dalam kehidupan kesehariannya dalam masyarakat. Namun ujiannya adalah pada saat diperintahkan kepadanya untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Bagaimana memperjuangkan nilai kehidupannya untuk kebahagiaan dalam kehidupan akhirat nanti dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menarik ketika kita mendapati di dalam ayat ke-86 dan ayat ke-87 ini, beberapa ulama dan mufassir, yang pertama adalah memperhatikan terhadap apa yang Allah sajikan di dalam ayat ke-87, di sini digunakan ma'al khawalifi. Khawalifi, sebagaimana yang telah kita dapatkan tadi, bahwa khawalifi diartikan pula dalam kamus bahasa Arab sendiri yaitu sebagai kaum perempuan. Kaum perempuan dalam hal ini bukan dalam pengertian untuk membedakan kualitas seseorang itu dari sisi ketakwaannya kepada Allah, tetapi terminologi yang digunakan dalam hal ini dalam terminologi dalam pandangan sosial kemasyarakatan, bahwa sesungguhnya yang berkewajiban untuk melaksanakan peperangan dan berjihad di medan tempur itu adalah kaum laki-laki sesungguhnya, sementara kaum wanita adalah mereka bertanggung jawab untuk menjaga rumah dan kediaman mereka. Maka di sini digambarkan bahwa sesungguhnya Allah menggunakan kata khawalifi di sini adalah untuk memberikan kesadaran kepada mereka bahwa kebanggaan mereka terhadap harta, terhadap jabatan, dan kemuliaan yang mereka miliki itu tidak sebanding dengan kepengecutan yang mereka miliki, yaitu dengan sepatutnya yang tinggal di rumah dalam situasi peperangan itu hanyalah sepatutnya hanyalah orang-orang tua, hanyalah perempuan dan anak-anak. Sementara kaum laki-laki, kalau seandainya betul-betul memahami bagaimana misi dan apalagi perintah yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak sepatutnya mereka menyampaikan alasan-alasan sehingga mereka menempatkan diri yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu ma'al qaidin, yaitu bersama orang-orang yang hanya duduk-duduk saja atau hanya tinggal di rumah. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita mencela sesungguhnya pada sikap dan perilaku yang hanya duduk-duduk saja, tidak ikut berkontribusi dalam perjuangan-perjuangan yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah sangat tidak suka kepada kelompok yang demikian. Kita bisa mendapati dalam surah An-Nisa pada ayat ke-95, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yaitu mereka yang tidak berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan apapun, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk, yaitu mereka yang tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Begitu juga kita bisa mendapati di dalam ayat berikutnya, kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tidak hanya berdiam diri di rumah, hanya bersenang-senang semata dengan harta, dengan kemewahan yang dimilikinya, maka Allah memberikan ganjaran sesungguhnya kepada orang-orang yang beriman dan mereka berjihad di jalan Allah. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima.
Itulah yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-96, yaitu beberapa derajat daripadanya dari Allah, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bukankah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dengan segala keimanan kita kepada Allah, maka tentunya kita senantiasa memohon ampunan dan dibukakan pintu rahmat Allah dan ditingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Bapak dan Ibu kita tidak hanya menjadi orang yang berdiam diri, berpangku tangan di dalam kehidupan ini sementara di seputar kita terdapat lahan-lahan di mana kita bisa berjuang fisabilillah, baik di dalam upaya kita menegakkan kalimat Allah maupun di dalam upaya melaksanakan perintah Allah untuk peduli kita kepada sesama, kepada masyarakat, dan kepada situasi dan kondisi yang membutuhkan uluran dan bantuan kita semua. Dan hal ini sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita memperhatikan, terdapat pula sesungguhnya tipologi orang-orang yang hanya berdiam diri dan duduk-duduk sementara mendapati orang-orang di seputarnya melakukan perjuangan jihad fisabilillah. Allah mengabadikan untuk kita semuanya. Hal ini dihadapi juga oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa bagaimana ketika itu Nabi Musa memimpin kaumnya untuk menuju Palestina itu, dan mereka mendapati bahwa pada saat itu Palestina sudah dikuasai, dan mereka mendapati bahwa betapa kuatnya mereka yang menguasai Palestina itu, sehingga Allah mengabadikan atas apa yang mereka ucapkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa membawa ekspedisi itu ke Palestina. Maka orang-orang yang pengecut dalam kelompok Nabi Musa itu pun berkata, dan Allah abadikan di dalam ayat ke-24 pada surah Al-Maidah. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapati di dalam ayat ini tidak saja menggambarkan kepengecutan, namun juga menggambarkan kebodohan dan sesungguhnya kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka menyampaikan di dalam ayat ini bahwa pergilah Nabi Musa itu bersama Tuhannya, sehingga mereka seakan-akan tidak mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan Nabi Musa adalah Tuhan mereka sendiri. Dan begitu kita bisa mendapati bagaimana Allah memberikan penjelasan kepada kita semuanya, agar kita bisa memahami benar kategori dan tipologi orang-orang yang berpangku tangan ini, Bapak dan Ibu. Kita bisa mendapati dalam dalam 3 ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah secara berturut-turut yang telah kita baca beberapa waktu sebelumnya, yaitu pada ayat ke-46, dari ayat 45 sampai dengan ayat ke-47. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad yang dimaksudkan dalam ini tidak ikut berperang itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedangkan di antara kamu ada orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, sehingga kembali kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa betapa pentingnya tidak saja kita mengenal diri kita sendiri, namun kita perlu pula mengenal orang-orang yang berada di seputar kita. Dan kalau misalnya kita memperhatikan terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini, tipologi orang-orang yang demikian masih terus akan berlangsung, sehingga mudah-mudahan menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Dan sesungguhnya benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya kualitas dari segala amalan yang kita lakukan itu tergantung kepada niatnya. Maka kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya bagaimana Allah memberikan penjelasan yang luar biasa kepada kita semuanya. Kalau kita mendapati orang-orang yang berada di seputar kita yang memang tidak
menunjukkan keseriusannya, ketulus ikhlasannya dalam melaksanakan kebaikan, lebih baik ditinggalkan saja. Dikarenakan kalaupun toh mereka ikut, kalau sudah tidak dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh, maka yang dihadirkan hanyalah merupakan kekacauan semata. Dan inilah yang diindikasikan Allah di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Dan begitu ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana kita mewaspadai juga dan menjadi perhatian terutama bagi diri kita pribadi. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Bahwa sesungguhnya kepada mereka-mereka yang berpangku tangan dan tidak memiliki kepedulian terhadap situasi dan kondisi yang berada di seputarnya, yang sesungguhnya memerlukan uluran tangan dan bantuannya, maka sesungguhnya tidak perlu kita sesali apabila kita mendapati tipologi orang yang demikian. Dikarenakan kita dapati dalam ayat ke-87 ini bahwa sesungguhnya Allah telah menutup mati hati mereka, waktu bi'ala qulubihim fahum la yafqahun, namun mereka tidak menyadari sesungguhnya atas apa yang sudah berlaku di dalam diri mereka. Maka dari itulah Bapak dan Ibu, kalau sudah kita perhatikan juga bahwa bagaimana di dalam Al-Quran terminologi tubi'a yang kita dapati di dalam ayat ke-87 ini, Allah sajikan dalam beberapa surah dan ayat untuk menjadi sebuah pemahaman bagi kita semuanya, bahwa kita harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang tidak Allah sukai dan kemudian terakumulasi sampai dengan kemudian Allah akan menutup mati hati kita semuanya, sehingga kita tidak mampu lagi membedakan antara baik dan buruknya. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, betapa banyaknya Allah mengingatkan kepada kita semuanya akan hal ini. Menariknya ketika kita membaca mengenai terminologi tubi'a yang terdapat di dalam ayat ke-87 pada pagi hari ini. Secara bahasa diartikan bahwa ini adalah mencetak, mencap, ataupun menempa, membuat, mengisi, menutup dan mencap sehingga tidak dapat menerima hidayah. Dan itulah sesungguhnya yang dimaksudkannya. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat ke-100, Allah menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mendapatkan pembelajaran kembali. Dan begitu ya dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat ke-101, itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati di dalam ayat ke-100 dan ayat ke-101, dan kita dapati pula sesungguhnya di dalam surah Yunus ayat ke-74. Kemudian setelahnya, yaitu setelah Nabi Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman, karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Betapa kita mendapati di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu, Allah tidak serta-merta mengunci mati hati seseorang, melainkan sebelumnya mereka terus membiasakan diri melakukan pendustaan-pendustaan di dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah jauhkan kita semuanya, karena betapa mudahnya bagi Allah untuk mengunci mati hati seseorang sehingga Allah akan hadirkan di dalam kehidupannya sesuatu yang lebih indah, padahal sebetulnya keindahan itu hanya terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam surah Ar-Rum, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang terus merasa kurang atas apa yang sesungguhnya telah Allah hadirkan di dalam pesan-pesannya, di dalam setiap huruf kata dan ayat ini. Semoga Allah hadirkan motivasi bagi kita semuanya untuk dapat menelusuri sepenuh hati pesan-pesan apakah sesungguhnya yang terdapat di dalamnya, agar dengan pemahaman dan mengetahui ini semuanya, semoga Allah semakin mendekatkan diri di dalam naungan rahmat dan keridhoannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
pada pagi hari ini kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah memberikan ganjaran yang luar biasa kepada orang-orang yang terus menjaga keistiqomahan dalam imannya, dan Allah menjanjikan lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim, tetapi rasul dan mereka yang beriman bersama dia berjihad dengan harta dan diri mereka dan jiwa mereka. Wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Bagi merekalah segala yang baik dan mereka itulah yang beruntung. Bukankah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya menginginkan agar Allah memasukkan kita semuanya di dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukankah kita pun menginginkan agar kita semuanya menjadi bagian daripada orang-orang yang beruntung dan berbahagia itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengajak kita tiada lain hanyalah kepada kebahagiaan dan kepada keberuntungan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita dengarkan paling sedikit 5 kali dalam sehari Bapak dan Ibu, Allah memanggil kita semuanya yang dihantarkan melalui apa yang diucapkan oleh para muadzin itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bahwa sesungguhnya Allah mengundang kita semuanya untuk melaksanakan sholat, dan Allah mengundang kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan ini. Dan betapa sesungguhnya ketika kita percaya terhadap janji seorang yang melakukan kebaikan kepada kita, maka Allah menyampaikan janjinya yang luar biasa yang kita dapat di dalam ayat ke-89 ini, bahwa Allah menyediakan bagi mereka taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di sana selama-lamanya. Itulah kemenangan yang gemilang. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita dapati dalam uraian-uraian yang disampaikan oleh para ulama dan mufasir kita ketika kita mendapati ayat-ayat yang serupa ini, ataupun bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW mengenai ganjaran-ganjaran yang diberikan. Tentunya betapa terbatasnya kemampuan dan imajinasi kita sekalipun untuk membayangkan bagaimana sesungguhnya keindahan surga itu sendiri. Namun sepatutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya di dalam melihat segala sesuatu di dalam kehidupan ini pun, betapa seringnya kita terkecoh dengan pandangan mata kepala kita. Namun pandangan hakiki itu adalah apabila kita mampu mengoptimalkan, menggunakan mata hati kita di dalam melihatnya, sehingga tidak hanya kita melihat segala sesuatu yang nampak pada permukaannya, namun tentunya jauh yang tidak terlihat di bawah itu boleh jadi jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan sesungguhnya. Sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat yang sebelumnya, pada saat ayat yang ke-72, di sini pun Allah telah menjanjikan kepada kita semuanya sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat ke-89 pada pagi hari ini. Namun yang paling utama tentunya puncak daripada ganjaran yang Allah berikan kepada kita semuanya, kepada orang-orang beriman dan melakukan segala sesuatu tidak pamrih lain melainkan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, maka tentunya kita semuanya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa pada puncak segala-galanya waridwanum minallah, dan keridhaan Allah. Dan Allah sebutkan keridhaan Allah itu lebih besar dari segala apapun yang telah Allah janjikan kepada kita semuanya. Dan disebutkan waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itulah yang lebih besar, terbesar dari segala apapun yang dapat kita bayangkan. Bukankah sesungguhnya kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita merasa, Bapak dan Ibu, ketika kita sayang dan cinta misalnya kepada anak atau cucu kita misalnya, ketika kita betul-betul menyayanginya, meskipun cucu kita tidak pernah meminta kepada kita, namun kita akan berpikir apa yang terbaik bisa kita berikan kepadanya. Maka itulah surprise-surprise yang selalu kita hantarkan dan kita sampaikan kepada orang-orang kita cintai. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang muncul di dalam diri kita itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh jadi menginginkan kepada kita menelusuri ke dalam diri kita sendiri apa sesungguhnya yang berlaku pada diri kita. Maka sesungguhnya apabila kita kepada orang-orang kita cintai, kita ingin memberikan bahkan lebih baik daripada apa yang mereka bayangkan, maka apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sebagai manusia biasa yang penuh dosa, banyak kesalahan di dalam kehidupan ini.
Allah tetap berikan kepada kita keluhuran itu, yaitu dengan memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintai. Apalagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka tentunya Bapak dan Ibu, betapa sederhananya kalau kita membandingkan bahwa yang dimaksudkan dengan surga, bahwa surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya, seperti halnya sungai-sungai ataupun taman-taman yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Sesuatu itu tentunya sangat fisikal, Bapak dan Ibu. Boleh jadi sebagaimana kita alami dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada di kampung halaman kita, boleh jadi kita merasa bahwa itulah tempat terindah. Namun kemudian ketika kita pergi ke tempat lainnya, ternyata banyak tempat yang jauh lebih indah lagi. Kemudian kita pergi lagi tempat lain lagi, ternyata jauh lebih indah lagi. Maka apabila di dalam dunia saja Allah memberikan tingkatan-tingkatan kenikmatan yang bisa kita saksikan di dalam kehidupan ini, maka bukankah Allah yang maha tinggi? Maka tentunya tidak akan mungkin kita mampu membayangkan ganjaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya, semoga yang paling utama adalah kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridho, tentunya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita dapati pada pagi hari ini melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya, dan semoga pula Allah membukakan pintu rahmat, barakah dan ridhonya untuk kita semuanya. Demikian yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini, dan sebelum saya mengakhiri acara ini Bapak dan Ibu, saya ingin sekali berharap kepada Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu ikhlas untuk mendoakan sahabat saya Bapak dan Ibu. Beliau adalah Bapak Ihsan Ing Ratubun. Beliau adalah Ketua 4 yang menangani bidang hukum dalam Pengurus Besar Panahan Indonesia, PB Perpani. Dan betapa sesungguhnya saya menyaksikan sendiri Bapak dan Ibu bahwa bagaimana beliau secara sungguh-sungguh ketika beliau menyiapkan tim panahan Indonesia yang diikutsertakan pada Olimpiade beberapa waktu yang lalu, walaupun memang kita tidak mendapatkan satu medali pun di dalam acara tersebut, namun saya menyaksikan bahwa betapa beliau sangat sungguh-sungguh di dalam menyiapkan duta-duta kita dalam kancah Olimpiade tersebut. Dan beliau adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga sahabat kita semuanya, Bapak Ihsan Ing Ratubun yang masih sangat muda usianya, kemarin telah dipanggil pulang kepada Allah. Semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya, dan semoga hanya kebahagiaan yang didapatinya di alam kubur sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarganya semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga dapat mengambil hikmah dari segala kebaikan yang dihadirkannya. Dan kepada PB Perpani juga, semoga Allah ganti Pak Ihsan Ing Ratubun dengan sosok yang semoga bahkan lebih jauh, lebih baik lagi daripada almarhum yang telah berkiprah di PB Perpani ini dalam kehidupannya. Dan khusus untuk sahabat kami Bapak Ihsan Ing Ratubun ini, semoga Bapak dan Ibu ikhlas untuk kita membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya hantarkan, dan